Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan drama tentang Keong Mas. Sebelum memperkenalkan, nama saya Zahra Julianti, saya sebagai narator. Saya Jihan Azifa sebagai Chandra Kirana. Saya Nabila Riastia sebagai Raja Fatmamata dan Nenek Sihir. Saya Selwa Pindirmawan sebagai Raden Imu. Saya Winda Damayanti sebagai nenek penolong dan kakek penolong. Saya Reni Susmianti sebagai Dewi Galuh. Berikut penampilan dari kami, selamat menonton. Dikisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kartamata. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kertapati. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan. Oh, Raden Inu, calon anakku. Hahaha, kumarilah, mari masuk. Di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana, selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja. Kenapa selalu Chandra Kirana yang mendapatkan keuntungan? Singkirkan kau Chandra Kirana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya ia gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam malam begini? Aku punya satu permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana, akan ku berikan emas sebanyak yang kau mau. Hehehehe. Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Halo Chandra Kirana. Hai Kak, lihatlah ke sini. Ini bunga yang dulu kita tanam. Siapa nenek itu Kak? Kukutuk kau menjadi Keong Mas. Tiba-tiba sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong mas. Hahaha, kesukaan itu akan hilang jika engkau bertemu Pinawari. Sebelum itu terjadi, akan kuhilangkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah kalau engkau telah menghilang. Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Chandra Kirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Kemanakah harus ini membawaku pergi? Apa ini? Wow, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Tak terasa hari sudah siang, aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja sudah terhampar berbagai makanan yang enak. Memasak semua ini, siapa yang menyiapkannya untukku? Paginya sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan lagi. Ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya pun ia mengendap-endap memasuki dapur, terdengar suara seorang sedang memasak. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Hah, siapakah engkau wahai gadis cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Entah kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah, Nak Kirana. Berdoalah terus. Suatu saat doamu pasti akan terkabul. Sementara itu, di kerajaan Daha, Raden Inu berniat untuk mencari tunangannya. Ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata. Tenanglah Raja, akan dicari Chandra Kirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir. Nenek sihir berubah menjadi seekor gagak hitam. Mencari Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya. Tiba-tiba dikejutkan datangnya gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku. Hah, gagak itu bisa berbicara. Mungkin dia menjadi petunjuk aku bisa bertemu dengan Chandra Kirana. Hari makan, Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah sang gagak.
Ia memberitahu kalau Gagak itu jelmaan nenek sihir yang jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Sampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu, ternyata ia berhenti di rumah sang nenek yang terawat keong. Chandra Kirana dan nenek nampak kaget sekaligus gembira melihat sosok Raden Inu. Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuat semua kutukan Chandra Kirana sirna. Mereka kembali ke kerajaan Dana. Chandra Kirana menceritakan semua kepada ayahnya. Takut akan mendapat hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Ia cerita Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikut diboyong ke istana. Pesan moral dari cerita Keong Mas ini, sifat iri dan dengki dapat memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Sekian drama dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.